yang terkasih dalam Tuhan, senang sekali kita bisa bertemu di dalam renungan pagi. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Kau luar biasa. Kami bersyukur kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kebenaran firman Tuhan diambil dari kitab Yesaya 47 ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-7. Saya akan bacakan. Aku tadinya murka terhadap umatku, menajiskan milik pusakaku dan menyerahkannya ke dalam tanganmu. Dan engkau tidak menaruh belas kasihan kepada mereka, bahkan sangat memberatkan hukmu kepada orang yang tua. Katamu tadinya untuk selama-lamanya aku tetap menjadi ratu, sedang engkau tidak menyadari dan tidak memikirkan kesudahan semuanya itu. Saudaraku yang terkasih, pada bagian ini Yesaya menubuatkan tentang kejatuhan bangsa Babel itu lebih dari 150 tahun sebelum peristiwa kehancuran tersebut terjadi. Seperti yang kita ketahui bahwa bangsa Yehuda, kerajaan selatan, itu terjerumus ke dalam penyembahan berhala di akhir pelayanan Yesaya dan menjadi tawanan Babel atas izin Tuhan. Yesaya menggunakan bahasa sajak yang sangat indah dan menyingkapkan hal-hal yang luar biasa berkenaan dengan bangsa Babel pada bagian ini. LAI memberi judul Keruntuhan Babel. Yesaya melukiskan bahwa Babel itu sebagai lambang kemurtatan, kesalahan agama, dan tipu daya. Kesombongan dan peninggian diri itu melekat di dalam diri Babel. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-7 tadi, katamu tadinya untuk selama-lamanya aku tetap menjadi ratu. Saudaraku yang terkasih, Babel mengklaim bahwa kekuasaannya itu adalah untuk selama-lamanya. Sehingga ia merasa aman dan tidak ada yang dapat menandinginya di muka bumi ini. Tentunya engkau dan saya masih ingat kisah Raja Nebukadnezar di dalam Daniel 4 ayat yang ke-28 sampai 37. Ia mendapat hajaran dari Allah karena ia telah meninggikan diri dan mengatakan bahwa dirinya adalah Allah. Ia dihalau di antara manusia dan tinggal di antara binatang serta makan makanan hewan. Saudaraku yang terkasih, pada satu titik Raja Nebukadnezar kehilangan akal sehat. Kalau kita melihat di dalam ayat 34, setelah waktu yang ditentukan oleh Allah, maka Nebukadnezar sendiri mengatakan bahwa akal budiku telah kembali lagi kepada aku. Dan dia meninggikan Allah, dia memuji kebesaran Allah yang maha tinggi. Firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-9, bahwa kedua hal itu akan menimpa engkau dalam sekejap mata pada satu hari juga. Hal apakah? Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-8, yaitu bahwa pada waktu Babel meninggikan diri, dia mengatakan tidak ada kekuasaan lain selain kekuasaan dirinya, dan dia akan kekal, tidak akan pernah hancur, tidak akan pernah punah. Maka dalam ayat yang ke-9 firman Tuhan mengatakan, dalam sekejap mata engkau akan dipunahkan, engkau akan dihancurkan. Babel akan dihancurkan dan kekuasaannya akan berakhir, saudaraku. Allah memakai media Persia sebagai alat di tangan Allah untuk menghancurkan Babel dan membebaskan umatnya. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang ke-6, memberitahukan kepada kita alasan mengapa Allah murka terhadap Babel, dikarenakan perbuatan semena-mena Babel terhadap bangsa Yehuda yang menjadi tawanannya. Karena Babel tidak memiliki belas kasihan, dan dikatakan bahwa mereka memberatkan hukm kepada para orang tua. Saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat kembali di dalam ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-15, dituliskan bahwa Babel bertanya kepada para astrologi dan para ahli nujum agar mereka dapat terhindar dari kehancuran dan dari bencana yang akan didatangkan. Namun tidak ada yang dapat menyelamatkan Babel. Itu tertulis di dalam ayat yang ke-15. Kehancuran sudah pasti akan terjadi karena ini sudah dinubuatkan. Apa yang kita pelajari dari bagian ini? Yang pertama, kesombongan dan tinggi hati
itu akan menghancurkan hidupmu, saudaraku, dan hidupku. Pengandalan kepada diri sendiri dan segala yang kita miliki, itu adalah sebuah kesia-siaan, termasuk hikmat, kepandaian yang kau miliki. Jikalau kau mengandalkan semuanya itu dan tidak mengandalkan Allah, maka itu adalah sebuah kesia-siaan yang akan menghancurkan hidupmu. Yang ketiga, carilah Allah, andalkanlah Allah. Karena hanya Allah yang berkuasa dan kekuasaannya dahsyat sempurna. Jangan pernah kompromikan imanmu kepada hal-hal yang tidak dapat menyelamatkan hidupmu. Jikalau kita melihat di dalam ayat yang ke-10 sampai 15, bangsa Babel, mereka mencari para ahli astrologi dan ahli nujum agar mereka boleh terhindar dari bencana. Jangan sekali-kali engkau dan saya yang disebut orang percaya yang adalah anak-anak Allah, di dalam kondisi pandemi yang sulit ini, di dalam kesulitan ekonomimu, apapun itu, jangan pernah kompromikan iman untuk bertanya kepada ilah-ilah lain. Tanyalah kepada Allah, carilah Allah, curahkan isi hatimu, katakan kepada Allah apa yang menjadi permasalahan dan pergumulan hidupmu. Saat engkau percaya bahwa Allah yang kau miliki itu hidup dan berkuasa, maka Allah akan menyatakannya kepada engkau. Allah akan menolong engkau. Dia sanggup untuk menolong engkau. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita diajarkan untuk kembali merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita melihat bahwa kehancuran Babel, dia mendapatkan upahnya dari perbuatan jahatnya. Biarlah kita yang adalah anak-anak Allah, kita boleh selalu hidup seturut dengan apa yang Tuhan inginkan, tetap setia dan menantikan pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, kami bersyukur untuk firman yang boleh menguatkan kami, bahwa pertolongan kami satu-satunya adalah ada di dalam Engkau. Tuhan, biarlah di dalam kehidupan kami boleh meninggikan Engkau saja ya Tuhan. Dan kami boleh menyadari kami tidak ada apa-apanya. Kami membutuhkan Engkau setiap saat. Apalagi di dalam kondisi pandemi ini Tuhan, kami mau terus melekat dan erat di dalam Engkau, terus mencari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Amin.